Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Bingung nih Om mau bahas film apa? Gas film perang-perangan aja yuk. So, kali ini Om akan membahas alur cerita film India yang berjudul Phantom, keluaran tahun 2015. Film yang diperankan oleh Saif Ali Khan dan Katrina Kaif ini menceritakan agen pembunuh mantan tentara India yang dipecat yang melakukan serangkaian pembunuhan gembong teroris Pakistan. Tetapi misi itu adalah misi ilegal dan hanya segelintir orang saja yang tahu. Bahkan pemerintah India pun juga nggak tahu. Nah, mau tahu gimana keseruan film ini? Sebelum itu, subscribe dulu dong. Dan bumper Om Brewok Story. Awal kisah kita diceritakan tentang aksi teroris di India pada tanggal 26 November 2008. BTW ini aksi dari kisah nyata ya. Jadi di tanggal itu ada serangan teroris yang bernama Laskar dari Pakistan yang menewaskan kurang lebih 160 orang. Aksi itu sendiri berlangsung selama 3 hari 3 malam. Karena serangan itu, India pun menjadi berduka dan hubungan Pakistan-India pun semakin buruk. Tahun 2015, Chicago, Amerika, diperlihatkan mas-mas brewokan yang lagi anteng-anteng nyupir malah dibelayar-belayar sama mobil merah. Karena sama-sama emosi, akhirnya terjadi kejar-kejaran mobil di kota Chicago. Singkat cerita, pas sampai di pinggir kali, dua mas-mas itu langsung gelut. Sialnya, tuh mas-mas bule malah langsung ditendang sama mas-mas Vrindavan sampai nyemplung ke kali yang dingin. Sialnya, tuh mas-mas yang terjun bebas malah betah di bawah air dan dia nggak nongol-nongol lagi. Karena hal itulah, Mas Vrindavan pun ditangkap sama Pak Pol dan diadili dengan tuduhan pembunuhan. Ya, dia dipenjara deh. 6 bulan yang lalu, diperlihatkan sebuah desa di Nepal. Di sana ada om-om yang memberikan paspor dan KTP India kepada anak muda Pakistan. Ternyata mereka adalah ekstremis Laskar yang hendak menyusup ke India. Tetapi pas mau nyeberangi sungai perbatasan, tuh ABG hampir ketahuan sama tentara yang berpatroli. Nah, karena nggak kuat nahan napas lama-lama, akhirnya tuh ABG gelagapan juga dan malah ketahuan. Tak pelak tuh ABG langsung dijadiin samsak pasir sama tentara. Sedangkan di Delhi diperlihatkan kepala Rao yang sedang membahas aksi dari Laskar. Dari ABG itu juga diketahui Laskar akan melakukan penyerangan kembali. Sumit menyarankan ke atasannya untuk meminta izin membalas serangan teroris itu ke Pakistan daripada India dikadalin mulu. Nah, ketika Roy menghadap Menteri Pertahanan, Pak Menteri nggak setuju dengan ide dari Roy itu. Karena kalau ketahuan India bergerak, maka akan terjadi perang secara langsung. Kemungkinan terburuk bakal terjadi perang nuklir antar negara. Pas kembali ke markas Rob yang gak menurut ini malah merencanakan sebuah ide gila. Ia ingin melakukan misi rahasia tanpa sepengetahuan pemerintah India. Tak lama, tim kepercayaan Roy langsung menyaring orang-orang sipil yang dirasa bisa melakukan misi bunuh diri ini. Setelah pencarian berhari-hari, akhirnya muncul satu nama, Daniel Khan, mantan tentara yang dipecat pemerintah India dan saat ini mengasingkan diri di pegunungan. Dahulu pada saat dia masih aktif, dia sering disebut sebagai Phantom atau hantu karena teknik membunuhnya di luar batas manusia. Nggak pakai lama, agen Rao berniat menawari pekerjaan Daniel. Tetapi Daniel yang udah nggak pengen lihat baku tembak menolak hal itu. Kok malah nembak? Katanya nggak mau lihat baku tembak, Om. Karena nggak bisa menemukan calon yang lebih cocok daripada Daniel, Roy pun datang sendiri ke tempat Daniel. Tetapi tetap aja Daniel nggak mau. Karena terus ditolak, Roy pun berkata, mungkin misi ini bisa membuat kepercayaan ayahmu kembali lagi. FYI, ayah Daniel ini adalah pensiunan kolonel tentara India. Tetapi karena sesuatu hal, hubungan mereka menjadi renggang. Malam harinya, Daniel pun kepikiran omongannya si Roy. Dia pun mencoba menelpon ayahnya, tetapi ayahnya mah cuek-cuek gitu. Nanti Om kasih tahu deh, kenapa babenya ini bisa marah banget sama si Daniel. Esok harinya, Roy kembali menemui Daniel kembali. Kali ini, Daniel bersedia mendengarkan. Intinya, Roy meminta Daniel membunuh pimpinan tertinggi Laskar. Tetapi misi ini sangat rahasia. Hanya dia dan timnya saja yang tahu. Bahkan pemerintah India tidak ada yang tahu misi ini. Roy juga mengatakan bila sampai Daniel tertangkap atau mati, maka pemerintah India akan menyangkal keterlibatannya. Intinya Daniel itu disuruh ngerjain pekerjaan kotor India, tetapi India nggak pernah menganggap Daniel itu ada. Beberapa hari kemudian Daniel pun sampai di London. Target pertamanya adalah pimpinan Laskar dan pemasok senjata dari Laskar, Sajid Mir. Di London dia ditemani oleh seorang cewek cantik yang bernama Nawaz Misti sebagai informannya. Di pertandingan kriket, Nawaz mencoba mencari sosok dari Sajid, karena hanya Nawaz lah yang pernah melihat sosok dari Sajid Mir. Sialnya, menurut info intelijen, Sajid telah mengoperasi mukanya. Karena hari itu mereka nggak bisa menemukan sosok Sajid, mereka pun pulang dulu. Nah, di sini baru diketahui bila Nawaz ini adalah mantan anggota Rao yang sekarang bekerja di badan intelijen swasta di Inggris.
Besok harinya, kembali lagi Nawas dan Daniel mendatangi pertandingan kriket. Di sana, Nawas melihat sosok yang dia curigai sebagai Sajid, tetapi mukanya nggak jelas karena ketutupan kepala orang. Nah, karena 50-50, mereka berdua pun mengikuti orang itu. Tetapi pas sudah sampai di stasiun bawah tanah, mereka kehilangan jejak. Pas kita nyariin Sajid, tiba-tiba Daniel malah pas-pasan sama Sajid. Dan mereka pun pandang-pandangan lama banget. Om hitung sampai deh 27,5 menit. Nah, pas di dalam kereta, Nawas melihat salam yang dilakukan terduga Sajid itu. Hal itu akhirnya mengingatkan dirinya dengan salam yang dulu pernah dia lihat. Di sini Nawas tambah yakin kalau orang itu adalah Sajid. Nah, untuk lebih memastikan, Daniel ingin mengecek apartemennya Sajid. Dengan gaya Spiderman karbitan, Daniel pun bisa masuk ke apartemennya Sajid. Sedangkan Nawas mengikuti kemana Sajid pergi. Singkat cerita, setelah ngubek-ngubek tuh kamar, tiba-tiba ada mas-mas yang masuk. Dari balik lemari pakaian, Daniel melihat berangkas yang dimasukin sesuatu sama mas-mas itu. Di saat yang bersamaan, Sajid juga terlihat pulang dari beli udut di warungnya Buruk Koyah. Nah, pas mau keluar, kaget. Ternyata si Daniel udah ketahuan. Jelas saja mereka pun langsung tempur habis-habisan. Tetapi namanya jagoan kan ya, Daniel pun berhasil membuat entah tuh mas-mas. Nah, di dalam berangkas ternyata fix no debat lagi kalau tuh om-om adalah Sajid. Beberapa saat kemudian, Daniel menelpon Nawas. Tetapi di sini Sajid bilang kalau dia belum yakin dan memaksa Nawas untuk melihat lebih dekat agar bisa memastikan. Nawas yang bingung gimana caranya deketin Sajid, disuruh sama Daniel untuk pura-pura minjem korek. Singkat cerita, Nawas pun meminta api buat udut sambil curi-curi pandang gitu. Di atas, pas Sajid masuk sambil udut, tiba-tiba dia langsung penyok-penyok mukanya karena kena ledakan tabung gas LPG. Ternyata Daniel udah mempersiapkan jebakan pakai tabung gas. Jadi pas Sajid masuk sambil udut, langsung deh duar. Di sini Nawas yang tahu kalau ledakan itu adalah ulah Daniel jelas saja langsung marah. Ternyata pas tadi Nawas disuruh minta api ke Sajid, itu juga adalah rencana Daniel. Psikologis perokok berat, kalau lihat orang lagi ngerokok, dia juga bakalan kepengen ngerokok. Mendengar itu, Nawas pun marah sama Daniel karena dia cuma informan. Dia nggak mau dilibatin di percobaan pembunuhan kayak gini. Beberapa lama kemudian, berita ledakan di Inggris pun sampai di India. Kita kembali ke masa kini. Diperlihatkan Daniel yang sekarang dipenjara di Chicago. Pada saat sampai di selnya, dia pun langsung ngeden-ngeden gitu dan keluarlah baterai AAA. Dan ternyata Daniel masuk ke penjara itu karena target dia selanjutnya adalah salah satu teroris internasional yang berasosiasi dengan Laskar. Dia jugalah yang memasukkan orang Laskar ke India di tahun 2008 lalu. Orang itu bernama David Coleman Hadley. Beberapa hari di penjara, Daniel pun bekerja sebagai cleaning service di penjara. Tetapi niat aslinya adalah mengawasi semua kegiatan dari David. Nah, karena David itu penjahat kelas kakap, dia pun gak diperbolehkan membaur dengan napi yang lainnya. Bahkan untuk mandi bebek aja, dia harus sendirian. Selama beberapa hari mengawasi, Daniel menyadari kalau David pasti mandi di bawah shower keran merah. Nah, di sini dia pengen langsung menjalankan misinya. Tetapi pas mau membeli MP3 player, uangnya malah kurang. Karena nggak mungkin minta ke pemerintah India, dia pun meminta tolong ke Nawas di London. Ngutang dulu dong $100, besok kalau aku gajian bakal aku kembaliin deh. Plus kasih bunga deh, bakso Cak Ipin 1 mangkok, tapi minumnya bayar sendiri ya. Di sini Nawas mulai curiga, mana ada agen mata-mata kere kayak Daniel. Nah, pas mengecek lokasi telepon Daniel dari penjara Chicago, Nawas menyadari kalau Daniel sedang mengincar David. Nah, karena hal itulah Nawas langsung menutup telepon Daniel. Tetapi pas besoknya, tiba-tiba sipir bilang kalau ada yang mengirim uang pakai Wesel $200. Nggak pakai lama, Daniel pun langsung membeli MP3 player dong. Ternyata tujuannya adalah menukar baterai MP3 dari baterai yang dikeluarkan dari silitnya Daniel tadi. Jadi di dalam baterai cap silit itu tersimpan senyawa racun yang bernama sucicloinin, susah bener, racun coli aja deh. Malam harinya pas David jadwal mandi, Daniel pun langsung petangkringan di langit-langit untuk memberikan racun itu di showernya David. Nggak pakai lama, David pun mandi dan kumur-kumur gitu. Tetapi pas keluar dari kamar mandi, kok baik-baik aja sih omnya. Oh alah, baru bekerja toh racunnya. Intinya David pun mati di sana. Gak pakai lama juga, berita itu pun sampai di India. Samit yang melihat Daniel berhasil lagi, jelas saja girang. Di tempat lain, ayahnya Daniel juga melihat berita itu, tanpa tahu kalau anaknya lah yang membunuh gembong teroris itu. Bahkan Nawas juga melihat berita kematian David juga. Suatu hari setelah kematian David, ada agen FBI yang datang menemui Daniel. Dia mengatakan kalau orang yang ditendang ke kali itu ternyata bisa menyelamatkan diri dan saat ini masih hidup. Bahkan dia tidak berniat menuntut Daniel sama sekali. Yang mana itu artinya Daniel bisa langsung bebas dari penjara. Nah, di luar ternyata yang menjemput Daniel adalah Mas Bule yang kemarin itu. Ternyata Daniel menyewa Mas Bule itu yang emang kerjaannya jadi stuntman untuk menjalankan misinya. Kok pinter ya?
Setelah bebas, Daniel pun kembali ke London. Dia pun langsung menelpon kedutaan besar Pakistan di Inggris. Dia mengatakan kalau kematian David dan Sajid itu bukan kecelakaan, melainkan ada campur tangan India. Daniel juga ingin meminta pemerintah Pakistan untuk menghubungkannya dengan petinggi Laskar. Di sini duta besar Pakistan jelas saja langsung ngamuk dong, karena dia disuruh nyampein pesan ke teroris. Bener aja loh. Ternyata pembicaraan mereka disadap oleh isi Pakistan. Tak lama Daniel kembali menemui Nawas. Di sini mereka ngobrol ngalor ngidul. Sekali lagi Daniel meminta bantuan ke Nawas, tetapi Nawas nggak mau. Dia lagi ada misi ke Syria. Beberapa saat kemudian Daniel kembali menelpon kedutaan Pakistan, tetapi langsung ditolak sama kedutaan. Nah setelah itu baru dia pihak isi yang menelpon. Di sini pihak isi menanyakan kenapa Daniel ingin memberikan informasi sepenting itu. Daniel mengatakan kalau dia sakit hati dengan pemerintah India yang telah memecatnya dengan sangat tidak hormat. Dan jelas aja Daniel meminta imbalan untuk informasinya itu. Daniel juga meminta agar bisa dimasukkan ke Pakistan dan dipertemukan dengan para gembong Laskar. Isi jelas saja nggak mau percaya begitu aja. Akhirnya setelah debat yang cukup panjang, mereka pun sepakat akan bertemu di Syria. Keesokannya Daniel sampai di Beirut, Lebanon. Ternyata dia mampir dulu ke sana karena ingin bertemu dengan Nawas. Sekali lagi Daniel meminta bantuan Nawas, tetapi tetap aja Nawas ogah. Di sini Daniel menceritakan kalau selama para gembong teroris itu masih hidup, maka India nggak akan pernah damai. Mendengar hal itu, akhirnya Nawas bersedia membantu, tetapi sebatas membawa masuk Daniel sampai ke perbatasan Syria. Tak lama Daniel diantar oleh Pak Supir menuju tempat yang sudah ditentukan oleh pasukan isi di Syria. Tetapi baru juga sampai, Daniel langsung digaplok sama si anggota isi itu. Dan hal itu pun langsung dilaporkan Pak Supir ke Nawas. Ya walaupun cuek-cuek gitu, tetapi ternyata Nawas perhatian juga sama Daniel. Sedangkan di tempat Daniel digaplok, datang pimpinan isi di Syria. Di sini Quraisy langsung menginterogasi Daniel dan merekam wajah Daniel. Pas dia mau mengirim video itu ke kantor pusat, sinyal HP di sana malah ndelap-ndelup. Sialnya lagi, pas Nawas pengen menyelamatkan Daniel, ternyata tentara Syria malah mengepung kota itu. Tak pelak, di sana malah jadi baku tembak 4 sisi antara Rau, isi, teroris Syria dan tentara nasional Syria. Sialnya lagi, pas anak buah Quraisy ingin membawa Daniel turun, tim Rau malah menembakin anggota isi itu sampai tewas. Jelas aja Daniel marah besar karena sebenarnya semua ini sudah masuk dalam rencananya. Sekarang malah jadi tambah runyem. Nah, satu-satunya cara menyelamatkan misi ini adalah dengan merebut HP Quraisy sebelum dia mengirim video itu ke kantor pusat. Pokoknya terjadi kejar-kejaran plus tembak-tembakan yang epic bener. Dilema sini, Om mau tayangin semuanya nanti kena copyright. Jadi kalau kalian pengen lihat action aslinya, nonton film fullnya aja ya. Singkat cerita, Quraisy pun terdesak. Ketika hendak melarikan diri, Daniel pun ikut mengejar dirinya. Nah, pas pengen mengirim video itu ke kantor pusat, tiba-tiba Daniel sudah ada di sana dan langsung menembak Quraisy hingga almarhum. Densil yang mengetahui anak buahnya mati, meminta anak buahnya itu untuk mencari tahu siapa Daniel Khan. Beberapa hari kemudian, aman Jordania. Terlihat dubes India yang hendak pulang ke rumah. Tetapi tanpa dia sadari, dia diikuti oleh Om Botak. Ketika Pak Dubes masuk ke apartemennya, tiba-tiba apartemennya meledak. Di kantor Rau, mereka menduga bila ini adalah serangan balasan dari Laskar. Sajid mati meledak, maka mereka membalas dendam dengan meledakkan dubes India. Di media juga ramai tentang konspirasi itu. Sedangkan di kantor Menteri Pertahanan, Pak Menteri bertanya, "Ini bukan ulah agen kita kan ya?" "Ah Bapak, jelas bukan lah Pak. Mana berani saya ngirim agen tanpa persetujuan Bapak." "Oh awas aja ya kalau ini ulah agen kita. Tak supitin lagi nanti manukmu." Setelah hampir ketahuan sama Pak Menteri, Roy pun langsung meminta Daniel untuk pulang dan membatalkan misi karena misinya udah mulai kecium bau busuknya. Malam harinya Daniel dan Nawas nongkrong bareng. Di sini Daniel kesel banget deh pokoknya. Karena sebentar lagi dia bisa memberantas semua gembong teroris. Ini malah dibatalin misinya. Di sini Nawas juga berpikiran sama dengan Roy. Dia menyuruh Daniel untuk berhenti aja. Daniel pun mengatakan kalau dia punya alasan sendiri untuk memberantas gembong teroris Pakistan. Dulu dia adalah komandan kompi penjaga perbatasan. Suatu hari peletonnya kontak senjata dengan teroris Pakistan. Lebih dari 2 hari mereka saling berbalas serangan. Bahkan mereka sangat kekurangan logistik, peluru, dan makanan. Di hari ketiga, tim Daniel yang meminta bantuan logistik tidak bisa menghubungi komando pusat. Melihat semua orang sudah kelelahan, Daniel pun berniat berlari ke camp untuk meminta bantuan, karena dia satu-satunya orang yang bisa melakukan hal itu. Tetapi baru juga beberapa langkah, di pari tadi mereka bertempur malah kenangan serangan mortir, dan Daniel pun glosor ke bawah. Beberapa jam kemudian, tim evakuasi berhasil menemukan Daniel yang sudah kelelahan dan luka-luka terkubur salju. Tetapi sayangnya, semua anak buahnya tewas terkena ledakan mortir. Karena lokasi ditemukannya Daniel sangat jauh dari medan perang,
orang malah mencap Daniel sebagai pengkhianat karena dia lari meninggalkan anak buahnya. Karena hal itulah Daniel dipecat dari militer dengan tidak hormat, dan ayahnya yang saat itu menjabat sebagai kolonel akhirnya malu dengan perbuatan anaknya itu. Mendengar cerita itu dari Daniel, akhirnya Nawas mengerti penderitaan Daniel, dan dia pun memutuskan untuk membantu Daniel menuntaskan misinya, walaupun Roy sudah meminta mereka untuk mudik. Lahore, Pakistan, diperlihatkan bila Nawas membantu Daniel untuk masuk ke Pakistan dengan menyamar sebagai relawan PMI internasional. Di saat yang bersamaan, isi Pakistan menemukan fakta baru bila Daniel itu benar adalah pecahan militer India, dan Sil kemudian menyuruh anak buahnya yang ada di India untuk mendatangi rumah keluarga Daniel. Sedangkan di kantornya Roy ngamuk-ngamuk karena Daniel malah sekarang udah ada di Pakistan aja. Keesokannya, terlihat bila agen ISI sampai di rumahnya Daniel. Di sini dia berpura-pura menjadi tim survei yang mengecek data dan meminta foto Daniel. Ibu Daniel bilang kalau dia nggak punya foto baru anaknya, adanya foto lawas, mau nggak? Dan pas foto itu dikirim ke ISI, ternyata tuh foto Daniel masih ABG. Sedangkan di Pakistan, Daniel diarahkan untuk menemui agen India di Pakistan yang bernama Khalid, yang saat ini menyamar menjadi pemilik restoran. Nggak pakai lama, Daniel datang ke restorannya Khalid, yang lagi ribut sama karyawannya, karena Shahzad pengen minjem uang buat nikahannya dirinya. Singkat cerita, Khalid menunjukkan lokasi dan keberadaan target Daniel selanjutnya, yaitu Haris Said, salah satu petinggi laskar, dan juga berkedok sebagai politisi Pakistan. Satu lagi petinggi laskar adalah Umavi. Saat ini dia sedang dipenjara di Pakistan. Tetapi itu hanyalah formalitas. Semua pergerakan laskar dia lakukan dari balik penjara. Pemerintah Pakistan sengaja menaruh Umavi di penjara untuk menunjukkan ke dunia kalau mereka serius memerangi teroris. Tetapi kenyataannya itu cuma hanya kedok. Ketika itu Nawas dan Daniel pun bingung, karena saat ini lawan mereka bukan hanya ekstremis laskar, tetapi juga pemerintah Pakistan. Malam harinya, Daniel melihat rekaman pidato-pidato dari Haris. Di sini dia menyadari dari semua pidatonya, semua mic utamanya adalah dari perusahaannya Rashid. Keesokan harinya, Khalid memberikan informasi kalau di tanggal 15 besok, Haris akan melakukan pidato lagi. Di sini Daniel merencanakan membunuh Haris di acara itu dengan memanfaatkan mic pidato Haris. Di luar, Nawas juga memberikan informasi bila Umavi sangat susah ditemui. Satu-satunya orang luar yang bisa menemui Umavi adalah dokter pribadinya, yang setiap minggu selalu mengecek kesehatan Umavi. Tetapi dokter itu sangat setia kepada Umavi. Satu-satunya cara adalah dengan mendekati asisten dokter itu yang bernama Aminah. Diketahui putra tunggal Aminah mati karena menjadi pelaku bom bunuh diri laskar. Dengan rasa kebencian Aminah dengan laskar itulah, maka kita bisa memanfaatkan hal itu. Intinya, Daniel meminta Khalid untuk memberikan uang biaya pernikahan ke Saad agar punya alasan menyewa mic dari perusahaannya Rashid. Nah, sore harinya, Khalid langsung ngasih uang ke Shahzad. Nih, nggak usah minjem, yang penting nikahan kamu buat meriah ya. Jelas aja si Shahzad langsung shock dong. Khalid yang biasanya pelit medit-meditil, kok bisa-bisanya ngasih duit cuma-cuman kayak gini? Secara refleks, Shahzad nyiupin Khalid sampai kempot-kempot. Oh, tak gaplok weh. Nggak cuman Khalid yang dicipokin, kakek-kakek di luar yang lagi nawar pisang juga dicipok keningnya. Duh, so sweet banget sih. Sedangkan di tempat lain, Nawas menemui Aminah. Nawas berkata kalau dia dari Palang Merah Internasional dan ingin meminta bantuan dari Aminah. Di sini Aminah nggak mau. Tetapi pas menyinggung anak Aminah yang mati karena bom, si Aminah langsung mau. Ya enggak lah, si Nawas malah langsung diusir. Tetapi keesokan harinya, Aminah datang ke posko Palang Merah yang menampung korban perang. Melihat kondisi orang-orang yang menderita seperti anaknya, akhirnya Aminah bersedia membantu. Dia tidak ingin melihat ibu yang bernasib sama dengan dirinya lagi. Di kantor ISI, diperlihatkan intelijen meminta bantuan Amerika untuk menyerahkan file dari tahanan yang bebas setelah kematian David. Dan ditemukanlah sosok Daniel yang di catatan penjara menggunakan nama samaran Syahrul Khan. ISI juga menemukan Mas Bule yang kemarin nyemplung di kali itu. Dari dirinya lah, akhirnya bisa dipastikan kalau Mas Syahrul Khan itu adalah sosok Daniel Khan. Dan Zil juga langsung menyuruh timnya untuk menyortir pendatang dari luar negeri di bandara setelah hari kematian David. Setelah dicocokkan dengan foto ABG Daniel, akhirnya ISI yakin bila Daniel itu saat ini sedang berada di Pakistan. Malam harinya, pesta pernikahan Shahzad pun digelar. Di tengah pesta pernikahan meriah itu, ternyata Daniel dan Khalid memasukkan bom ke mic dan menukarkannya dengan mic milik Rashid. Tetapi Pak Botak itu bilang kalau detonator bom itu memiliki kekurangan, yaitu daya koneksinya rendah. Jadi untuk meledakkannya, Daniel harus berjarak minimal 30 meter dari mic. Malam itu juga, Nawas menemui Aminah. Dia memberikan paspor baru dan pistol untuk berjaga-jaga. Setelah semua rencana telah diatur, malam itu Daniel dan Nawas pun mengobrol santai. Akhirnya di sini diceritakan kisah Nawas. Dahulu pada saat dia masih kecil, dia sering diajak ayahnya untuk minum teh dan melihat danau di sekitar Hotel Taj. Hal itu sudah menjadi agenda rutin mereka setiap minggu.
Tetapi pada saat beranjak remaja, rutinitas seperti itu membuat Nawas malu. Sampai suatu hari, ketika ayahnya menunggu untuk minum teh di Taj, Nawas tidak datang. Akan tetapi, hari itu merupakan penyerangan teroris Laskar yang menewaskan 160 orang. Dan ayahnya adalah salah satu dari korban itu. Nawas pun menyesal dan ingin membalaskan dendamnya. Tetapi dia tidak punya daya untuk itu. Sampai kemarin, Daniel mulai menghancurkan satu persatu otak dari serangan teroris itu. Mendengar itu, Daniel pun berjanji, bila misi mereka ini telah selesai, dia akan menraktir Nawas minum teh di dekat Hotel Taj. Pagi harinya, mereka semua pun bergerak untuk meninggalkan Pakistan. Sebelum pergi, Khalid terlihat mengambil semua uangnya dan langsung menemui Shahzad. Di sini, Khalid langsung meminta maaf dan meminta Shahzad untuk segera pergi dari sana, sembari memberikan seluruh uangnya. Di tempat lain juga, Aminah telah menukar obat untuk Amfi dengan racun. Mboh apa itu tadi racun namanya ya? Oh iya, racun coli. Di saat yang bersamaan, Isi juga menyebar foto Daniel ke seluruh hotel di Pakistan. Untungnya, dia hampir aja ketahuan loh Pak D. Gak lama terlihat Daniel yang turun dari mobil dan ingin bergabung dengan masanya Haris untuk meledakkan bom dari jarak dekat. Sebelum pergi, Nawas yang sudah paling in love dengan Daniel berpesan, "Jangan mati, ingat kamu masih punya janji traktir aku teh." Kita kembali ke Aminah. Pada saat hendak Aminah pergi dari klinik, tiba-tiba datang asisten dokter yang lain. Sialnya lagi, Lukman menyadari kalau ada obat yang gak seharusnya di sana. Dengan panik, Aminah pun langsung pergi dari sana. Nah, pas mencoba ngendus-ngendus tuh obat, Lukman sadar kalau itu bukan obat, melainkan racun. Dia pun langsung mencoba menelpon dokter. Akan tetapi pas mengangkat HP-nya, anak buah Umafi langsung meminta dokter segera datang karena Umafi udah kesakitan. Berkali-kali Lukman menelpon HP-nya dokter. Karena gedek tuh HP bunyi-bunyi terus, penjaga akhirnya mengangkat tuh HP. Dan Lukman pun memberitahu agar jangan sampai dokter memberikan suntikan ke Umafi. Dengan tergopoh-gopoh, penjaga pun berlari dengan sekuat tenaga, tetapi mereka terlambat. Dokter udah menyuntikkan Umafi dengan racun coli, dan dia pun langsung meregang nyawa seketika. Sedangkan di tempat Daniel, terlihat dia hendak meledakkan bom, tetapi karena jaraknya belum cukup, bom itu pun masih bobok. Nah, ketika sudah mendekati mimbar pidato, tiba-tiba datang truk polisi yang langsung mengungsikan Haris. Dan Daniel pun gagal membunuh Haris dengan bom. Di tempat lainnya lagi, diperlihatkan Aminah yang malah gak kabur ke bandara, tetapi dia malah pulang ke rumah. Sambil memandangin foto anaknya, polisi pun mencoba masuk ke rumahnya. Nah, ketika hendak ditangkap, Aminah berkata sambil menodongkan pistol ke kepalanya, "Ini semua demi Pakistan yang lebih baik," dan dor! Aminah pun menembak dirinya sendiri. Dari luar, Nawas yang melihat kejadian itu pun menjadi syok. Kembali lagi ke Daniel. Ketika melihat mangsanya kabur, Daniel pun langsung membegal mobil polisi. Dan terjadilah kejar-kejaran epik di gang sempit Pakistan. Ketika lagi seru-serunya kejar-kejaran, malah ada supir bajai yang ngetem penumpang. Ya mau nggak mau, tuh bajai didorong sampai nyusruk ke warungnya Bu Yayu. Nggak lama kemudian, Daniel melihat mobil Haris. Nggak pakai babi bu, dia langsung menabrakkan mobilnya sampai mobil Haris kebalik. Di sini Daniel juga langsung satset nembakin polisi di sana, dan udah pasti membunuh Haris di tempat. Setelah itu, ya tahulah namanya film India, adegan kaburnya juga harus epic dong. Isi yang mendengar kematian Haris dan Umafi langsung memerintahkan semua kesatuan untuk mencari Daniel dan menutup semua jalur keluar dari Pakistan. Singkat cerita, Daniel, Khalid, dan Nawas berhasil kabur, tetapi di tengah jalan malah ada razia kendaraan. Roy juga mengatakan agar mereka pergi ke Karachi untuk pergi dari Pakistan menggunakan jalur air. Nah, karena jalan satu-satunya pergi ke Karachi cuma jalan itu, Nawas pun punya ide gila. Dia pun berpura-pura hamil dan hendak melahirkan. Nah, penjaga yang melihat emak-emak yang lagi hamil marah-marah, jelas saja langsung takut dong. Gila aja mau ngelawan emak-emak hamil marah-marah. Ingat kalau di jalan, emak-emak itu adalah penguasa. Intinya, isi Pakistan dan Raub India pun adu mekanik, siapa yang bisa lebih cepat untuk menangkap atau membawa Daniel keluar dari Pakistan. Melihat kegaduhan di Pakistan, Menteri Pertahanan memanggil Roy. Nah, di sini Roy baru udah jujur kalau yang membunuh para gembong teroris itu adalah anak buahnya. Roy juga meminta bantuan Pak Menteri agar Daniel bisa dibawa keluar dari Pakistan. Tetapi Pak Menteri malah marah-marah dan menyuruh Roy untuk gak ikut-ikutan dalam hal ini lagi. Bisa jadi perang besar ini, cok. Saat kembali ke kantor, Sumit memiliki ide. Roy pun kemudian menelpon Pak Menteri. Dia berkata, kalau Daniel sampai ketangkap di Pakistan, dia mengancam akan membeberkan kalau dia adalah utusan dari India. Karena nggak mau hal itu terjadi, akhirnya Pak Menteri mengirimkan satu kapal selam untuk menjemput Daniel di perairan internasional. Sekarang tinggal gimana Daniel aja nih bisa sampai ke perairan internasional atau enggak.
Di tempat lain lagi, dipilihkan Sahat yang malah ketangkep sama Pak Polisi. Kasian, bukannya bulan madu, Sahat malah digaplokin sama polisi. Dari informasi Sahat inilah, polisi akhirnya bisa mengetahui tentang Khalid dan plat nomor mobilnya. Malam harinya, pas mau pergi ke dermaga, mereka malah dicegat di perbatasan. Sialnya, pas polisi mengecek, plat mobil mereka malah ketahuan. Dan terjadilah baku tembak di sana. Untungnya, Daniel dan Nawas berhasil mengamankan situasi. Tetapi tidak dengan Khalid, dia pun harus mati tertembak. Singkat cerita, mereka pun sampai di dermaga. Di sana, mereka rencana akan diselundupkan ke perairan internasional oleh Mahmud. Di saat yang bersamaan, Dansil yang mengetahui rute Daniel menyuruh semua patroli laut untuk membawa semua kapal yang berlayar untuk berlabuh. Sedangkan Samit juga terlihat sedang menuju perbatasan perairan Pakistan menggunakan kapal selam. Tak lama, kapal Mahmud dicegat oleh patroli laut. Singkat cerita, semua sisi kapal digeledah tentara, tetapi nggak ada Daniel dan Nawas. Ternyata mereka berdua bersembunyi dengan cara berendam di laut. Sialnya, ada salah satu orang yang melihat bayangan di laut. Untuk memastikan, mereka pun menembaki lokasi bayangan itu. Dengan segenap tenaga, Daniel mencoba melindungi Nawas, tetapi punggungnya malah tertembak. Ketika hendak pergi kembali ke daratan, Mahmud menendang pelampung ke laut. Di saat itu juga, kapten kapal selam yang melihat kapal itu kembali ke daratan meminta membatalkan misi. Tetapi Samit berpendapat kalau Daniel pasti masih ada di sana. Di tengah laut, Daniel dan Nawas terombang-ambing di lautan. Daniel meminta agar Nawas berjuang untuk hidupnya. Tetapi Nawas gak mau kalau Daniel gak ada. Nawas meminta Daniel untuk menepati janjinya untuk minum teh di Taj bersama dirinya. Tetapi karena Daniel sudah kehilangan banyak darah, dia pun sudah tidak kuat lagi dan Daniel pun tenggelam di tengah samudera. Ketika Nawas juga sudah kehilangan semangatnya, tiba-tiba muncul kapal selam India. Di sini Nawas mengatakan kalau Daniel telah gugur. Sumit pun memberikan penghormatan terakhir ke Daniel. Begitu juga dengan awak kapal selam yang lainnya yang memberikan hormat kepada Nawas. Beberapa hari kemudian, Nawas pun sampai di Taj. Tak lama, ada kakek-kakek melihat Nawas bersedih. Dia pun memberikan tehnya secara gratis kepada Nawas. Dia berkata, ini adalah rasa syukurnya karena teroris pembunuh anaknya telah mati. Mendengar itu, Nawas meminta satu gelas lagi. Dia pun ingin menepati janji Daniel untuk minum teh bersama di Taj, walaupun Daniel sudah tiada. Dan filmnya pun berakhir. Di akhir film diceritakan, di dunia nyata sampai film ini dibuat, belum ada seorang pun yang bertanggung jawab atas aksi teror Mumbai diadili. Dan tamat. Wow, gimana film ini sob? Film mata-mata emang keren sih. Kalau kalian pengen lihat film mata-mata yang lain, Om juga pernah rekap film Tiger. Linknya Om taruh di deskripsi. Gitu aja deh, Om pamit ya. Biar milatihin.